Seorang pemulung gak sengaja menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam karung karena disiksa oleh ayah tirinya. Pemulung ini pun memutuskan untuk merawat dan mengurus anak ini hingga kejadian yang gak disangka-sangka pun terjadi. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film inspirasi dari Turki yang berjudul Paper Lives. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang pemulung yang bernama Mehmet yang pada malam itu sedang mencari barang bekas di pinggir kota Istanbul. Dikarenakan malam itu turun hujan, Mehmet kemudian memutuskan untuk pulang ke gudangnya. Ketika di gudang, salah satu temannya yang bernama Gonzi datang mencari Mehmet. Dia kaget karena melihat sakitnya Mehmet kambuh lagi setelah keletihan mencari barang bekas di malam itu. Padahal teman-temannya udah melarang Mehmet untuk bekerja. Karena obatnya udah habis dan juga keadaannya makin parah, akhirnya Gonzi memutuskan untuk membawa Mehmet ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mehmet yang lagi gawat keadaannya malah nggak langsung ditangani dan disuruh menunggu antrian. Di saat Mehmet tengah menunggu, di saat yang bersamaan datanglah seorang wanita yang menggendong anaknya yang nggak sadarkan diri. Mehmet mengamati dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Setelah lama menunggu, akhirnya Mehmet bertemu dengan dokter. Ternyata Mehmet ini menderita sakit ginjal. Dia adalah orang yang termasuk dalam daftar pasien yang menunggu donor untuk transplantasi ginjalnya. Jadi pada saat itu dokter cuma bisa memberikan morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Selesai urusan di rumah sakit, mereka berdua pun kemudian dijemput oleh Paman Tahsin. Keesokan harinya, setelah makan obat dan beristirahat, Mehmet kembali sehat dan dapat melakukan rutinitas seperti biasa. Di pagi itu penampilan Mehmet terlihat lebih rapi dan berbeda dari tadi malam. Mehmet ini orang yang baik, dia ramah pada semua orang di sekitarnya, dan dia juga berbagi kepada orang di lingkungannya. Ternyata Mehmet bukanlah pemulung biasa. Dia adalah bos dari para pemulung yang mempekerjakan banyak orang, mulai dari anak-anak remaja sampai orang dewasa. Di sana, Gonzi mengingatkan Mehmet untuk nggak memulung lagi, mengingat dia hampir mati tadi malam. Karena mungkin waktu hidupnya bisa aja nggak lama lagi, Mehmet mengajak Gonzi untuk mewujudkan daftar impian yang mereka buat bersama. Salah satunya menemukan ibu mereka yang udah lama hilang. Mehmet punya kebiasaan menyimpan uangnya di kotak rahasia di bawah sofa. Uang yang dia tabung untuk transplantasi ginjalnya. Di pagi itu dengan semangat 45, Gonzi berangkat memulung. Mungkin bisa dibilang itu adalah hari keberuntungannya, karena di hari itu dia bisa mendapatkan banyak sampah yang bisa dia jual lagi. Saking semangatnya, Gonzi sampai memulung di daerah orang lain. Karena sikap beraninya, dia malah dikejar oleh pemulung di daerah itu. Untungnya dengan kecerdikannya, dia berhasil meloloskan diri. Ketika malam hari dia kembali dengan membawa karung yang penuh dengan sampah yang siap dia jual kepada Mehmet. Harusnya pemulung akan menimbang karungnya sendiri. Tapi karena Gonzi ada kegiatan lain, maka dia meninggalkannya begitu saja dengan Mehmet. Setelah semua pemulung pergi, Mehmet pun seperti biasa akan menyimpan uangnya di tempat rahasia. Tapi tiba-tiba dia mendengarkan sesuatu yang mencurigakan dari luar. Ternyata asalnya dari karung Gonzi. Mehmet sempat mengira isi di dalam karung adalah kucing. Mehmet pun menendang karung tersebut yang ternyata dari dalamnya keluarlah seorang anak kecil yang langsung lari bersembunyi karena ketakutan. Saat itu Mehmet berusaha membujuknya dan berusaha meyakininya bahwa Mehmet adalah orang yang baik. Ada ketakutan dan trauma di diri anak itu sehingga Mehmet pun berhenti membujuknya dan sebagai gantinya Mehmet mengajaknya untuk makan bersama supaya anak itu lebih santai. Sambil makan, Mehmet pun bertanya, kenapa bisa anak itu berada di dalam karung? Anak ini bernama Ali. Dia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Ternyata dia disimpan ibunya di dalam karung pemulung karena ibunya ingin menyelamatkan Ali dari ayah tirinya yang selalu memukuli Ali hingga banyak luka memar di tubuhnya. Mehmet yang mendengarkan cerita Ali yang dianiaya oleh ayah tirinya pun bergetar hingga menjatuhkan piring. Orang dewasa macam apa yang tega memukul seorang anak kecil? Mehmet kemudian memberi Ali sepatu bekas untuk dipakai dan juga menawari Ali untuk menginap di rumahnya. Pada malam itu, Gonzi dipanggil oleh Mehmet untuk memberitahunya tentang Ali yang dia temukan di karung milik Gonzi. Gonzi menyarankan pada Mehmet untuk memberitahu Paman Tahsin agar Ali diserahkan ke polisi saja dan Ali dikembalikan kepada orang tuanya.
Tetapi Mahmet berpikir bahwa ibunya sendiri yang menaruh Ali dalam karung. Udah pasti si ibu begitu putus asa sehingga Ali ditinggalkan di sana. Jadi Mahmet pun memutuskan untuk mengurus Ali dan menyuruh Gonzi bersumpah untuk nggak melaporkannya pada Paman Tahsin. Gonzi pun setuju. Keesokan harinya, Mahmet pergi berbelanja pakaian untuk Ali. Di saat itu nggak sengaja, dia bertemu seorang wanita yang dia lihat kemarin di rumah sakit. Mahmet ternyata masih penasaran tentang nasib anak wanita itu, jadi dia pun mengajukan pertanyaan. Mendengarkan pertanyaan Mahmet, wanita itu malah kelihatan sedih dan dengan cepat pergi meninggalkan toko yang membuat Mahmet terheran-heran. Seiring berjalannya waktu, Mahmet dan Ali terlihat semakin saling menyayangi seperti layaknya seorang ayah dan anak. Mahmet merawat Ali dengan penuh kasih sayang. Bahkan Mahmet mengajak Gonzi untuk membuat sebuah pesta dan mengundang para pemulung untuk menyenangkan hati Ali dan pemulung lainnya. Karena Mahmet baik dengan orang lain, mudah baginya untuk punya relasi. Orang yang punya toko kue dengan senang hati memberikan kue yang gak laku pada Mahmet karena dia tahu Mahmet sering membuatkan pesta untuk para pemulung yang berulang tahun. Tiba-tiba Ali berteriak dan mengatakan ada seorang wanita yang ingin menculiknya. Tentu aja Mahmet udah gak bisa menemukan pelakunya di luar. Mahmet marah pada Gonzi karena meninggalkan Ali sendirian karena Gonzi ingin mengambil botol bekas yang dia temukan. Seperti janji Mahmet, pesta pun digelar pada malam itu untuk menyenangkan semua orang dan juga Ali, anggota baru di kelompoknya. Di meja makan udah biasa, Mahmet mengajak bawahannya untuk membicarakan impian yang mau mereka capai. Mahmet kaget ketika mendengarkan salah satu permohonan pemulungnya yang ingin mati muda. Alasannya, supaya orang tuanya masih mengenalinya saat dia mati. Karena jika dia mati ketika dewasa, mungkin orang tua yang mencarinya gak akan mengenalinya lagi. Mendengarkan hal itu membuat Gonzi sedih karena dia juga berpisah dengan orang tuanya dari kecil. Di malam itu, Ali juga mengatakan bahwa permohonannya adalah untuk mencari uang yang banyak sehingga dia bisa membawa ibunya pergi tinggal bersamanya dan jauh dari si ayah tiri. Keesokan harinya, Mahmet dan Ali membicarakan tentang mereka akan menemui ibu Ali untuk mengabarkan bahwa Ali baik-baik aja. Tetapi Ali takut jika ternyata mereka malah bertemu dengan ayah tirinya. Mahmet berusaha meyakinkan bahwa mereka bisa berbicara pada si ibu kalau ayah tirinya udah pergi. Mahmet menawarkan jika Ali setuju, maka Mahmet akan membantu Ali mencari uang supaya dia bisa membawa ibunya pergi. Mendengarkan hal itu, Ali pun setuju. Di suatu malam, Mahmet membuatkan Ali gerobak yang sesuai dengan ukuran badan Ali. Ketika lagi asik bekerja, Paman Tahsin pun datang. Ternyata Gonzi tetap mengabarkan perihal Ali pada Paman Tahsin. Mahmet pun menjelaskan bahwa dia akan merawat Ali sampai ibunya ketemu. Paman Tahsin ragu bahwa Ali ditinggalkan ibunya karena untuk keselamatan Ali. Bisa saja Ali memang sengaja ditinggal dan dibuang oleh ibunya. Mahmet nggak yakin karena ketika bertemu Ali untuk yang pertama kali, Ali penuh dengan memar. Jadi pasti ibunya putus asa sekali hingga menaruh Ali di dalam karung karena nggak ada ibu yang sengaja membuang anaknya sendiri. Mendengarkan hal itu, Paman Tahsin lalu bertanya, jadi di mana ibunya Gonzi dan para pemulung yang lain? Apakah mereka dibuang ibunya karena ibunya sayang? Paman Tahsin lalu pergi meninggalkan Mahmet. Esokan harinya, Mahmet pun memberikan Ali alat tempurnya untuk mencari uang. Mahmet mengajarkan Ali bagaimana cara bekerja sebagai pemulung. Mahmet mengajarkan apa saja barang-barang yang berharga yang bisa dia tukar. Di hari itu mereka bekerja dari pagi sampai sore. Ketika di rumah, Mahmet memberikan mobil-mobilan, mainannya ketika dia masih kecil kepada Ali. Kemudian Mahmet keluar untuk pergi ke gudang. Di gudang, Mahmet mengecek catatan laporan hasil para pemulung. Pada saat lagi sendirian, penyakit Mahmet malah kambuh, tapi untungnya sebelum pingsan, Mahmet langsung meminum obat untuk meredakan sakitnya. Pada saat pulang ke rumah, Mahmet kaget karena melihat Ali yang tergeletak pingsan karena anak-anak pengemis mengajak Ali untuk menghirup lem. Mahmet pun segera membawanya pulang. Untungnya Ali berhasil disadarkan. Tetapi Ali yang masih dalam pengaruh lem berhalusinasi bahwa Mahmet adalah ayah tirinya. Ali merasa ketakutan dan lari, dan Mahmet berusaha untuk menyadarkan Ali namun tidak berhasil. Penyakit Mahmet malah kambuh kembali hingga dia mengalami sesak nafas. Pada saat itu, Ali menemukan sebuah foto milik Mahmet. Namun Ali masih berhalusinasi bahwa itu adalah foto dia dan ibunya. Mahmet masih berusaha menyadarkan Ali bahwa itu adalah foto milik Mahmet.
Setelah Ali tidur, Mehmet bercerita pada Gonzi bahwa anak-anak pengemis itu menyuruh Ali menghirup lem supaya bisa bertemu dengan ibunya sehingga Ali mau. Apa yang terjadi pada Ali membuat Mehmet sedih. Jadi keesokan harinya, Mehmet berencana untuk mengantar Ali pulang tanpa memberitahu Ali. Mehmet cuma mengajak Ali untuk memulung di daerah Cingahir, tempat Gonzi memulung pada waktu itu. Ketika sampai, Ali mengenali lingkungan tersebut dan tahu jalan menuju rumahnya. Di depan rumahnya, Ali melihat seorang pria keluar dari rumah dan ternyata itu adalah ayah tirinya. Mehmet pun mencoba mengejar pria tersebut namun tidak berhasil menemukannya. Ketika Mehmet kembali, Ali sudah berada di dalam karung dengan kondisi wajah yang lebam. Pada saat itu, Mehmet melihat sekelompok pemulung yang berada di dekatnya dan dia mengira merekalah pelakunya karena mengira Ali berada di sana untuk memulung di daerah mereka, sama seperti Gonzi waktu itu. Mehmet pun langsung menghampiri kelompok pemulung itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Awalnya Mehmet jago banget, tapi karena pukulan di pinggang, Mehmet langsung jatuh pingsan. Singkat waktu saat Mehmet sadar, dia sudah berada di rumah sakit dan sedang melakukan cuci darah ditemani dengan Gonzi. Mehmet dikabari bahwa Gonzi nggak menemukan Ali saat mereka membawa Mehmet ke rumah sakit. Mehmet yang khawatir pun mencabut selang darahnya ketika sebagian darahnya masih ada di mesin, karena dia berniat pergi untuk mencari Ali. Setelah kejadian itu dengan ditemani Gonzi, Mehmet pergi ke gudang untuk mengambil uang tabungannya dan pergi mencari Ali. Di waktu yang bersamaan, Paman Tahsin pun datang mencegah Mehmet untuk pergi. Mehmet bersikeras ingin menyelamatkan Ali karena dia ingin melakukan sesuatu yang gak dilakukan oleh Paman Tahsin padanya. Çekil önümden Tahsin baba. Eğer kaybedersem bir daha zor toplarız ona. Abim kardeşim demem keserim lan. Çekil. Söz verdin. Bırak. Dengan mengendarai mobil Paman Tahsin, Mehmet pun pergi. Sesampainya di apartemen Ali, Mehmet langsung masuk. Orang yang membukakan pintu tersebut seakan mengenali sosok Mehmet dan membiarkan Mehmet masuk mencari Ali. Ketika Mehmet membuka sebuah kamar, ingatan-ingatannya tentang masa lalu pun tiba-tiba muncul, di mana ketika dia disiksa oleh ayah tirinya. Ternyata Mehmet dan Ali adalah orang yang sama. Mehmet sendiri bernama asli Mehmet Ali. Orang di rumah itu adalah penghuni baru yang udah tahu riwayat keluarganya Mehmet dan gimana Mehmet waktu kecil ditinggalkan ibunya di dalam karung pemulung. Ternyata karena luka batinnya, Mehmet tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Sebenarnya, kondisi Mehmet ini udah dimaklumi oleh teman-temannya, terutama Gonzi. Mehmet kecil tumbuh normal sampai ketika dewasa, sosok Ali pun sering hadir dalam hidupnya. Gonzi dan teman-temannya yang lain membiarkan Mehmet karena menganggap itu bisa mengobati luka batin Mehmet karena merawat Ali dalam khayalannya membuatnya lebih bahagia. Mehmet hanya ingin menyatukan diri kecilnya yang terlantar dengan ibunya. Dan pada akhir film, Mehmet Ali meninggal di jalan tanpa bisa bertemu lagi dengan ibunya. Film ini memang didedikasikan untuk para anak jalanan yang ditinggal oleh para orang tuanya. Kita memang gak pernah tahu apa yang dialami dan dilalui oleh anak-anak jalanan. Dunia memang bisa jadi tempat yang kejam untuk semua anak-anak yang tumbuh sendirian di jalanan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abisa Putra, to be continue. Jangan lupa bersyukur hari ini dan jangan bosan jadi orang baik.